Ada saat-saat dalam hidup ketika kebisuan lebih berbicara daripada ribuan suara. Diammu tidak berarti kelemahan, justru di sanalah tersimpan samudra kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dunia sering menguji dengan bisikan kebohongan, dengan fitnah yang berusaha meruntuhkan namamu. Namun, di balik semuanya itu, diam yang kamu pilih bukan sekadar sikap, melainkan strategi jiwa yang luhur. Dalam diam, kamu sedang menyingkap tabir kebesaran batin yang tidak semua orang mampu pahami. Kamu tahu, kebenaran tidak perlu terburu-buru menjawab tuduhan, karena pada waktunya, kebohongan akan runtuh oleh beratnya sendiri, seperti bangunan rapuh yang tak punya fondasi. Mereka yang merencanakan kehancuranmu justru sedang menggali lubang bagi dirinya sendiri. Inilah rahasia besar. Diam bukan tanda kalah. Diam adalah cara semesta bekerja dengan caranya yang misterius. Seperti api yang tetap panas meski tertutup abu, jiwamu tetap menyala meski diselimuti tuduhan yang keliru. Ada kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati yang jernih. Itulah kekuatanmu. Orang-orang mungkin bertanya-tanya, mengapa kamu tidak bereaksi? Mengapa kamu tidak menyerang balik? Tetapi justru dalam ketenanganmu, ada getaran yang membuat mereka semakin gelisah. Diam adalah senjata yang tidak bisa dipatahkan, karena ia tidak memberi ruang bagi musuh untuk mengukur langkahmu. Inilah seni tertinggi dalam perjalanan jiwa, tidak terbawa arus kebencian, tetapi tetap kokoh berdiri dalam kesadaran. Dan ketahuilah, setiap fitnah, setiap kebohongan, setiap upaya untuk menjatuhkanmu hanyalah ujian yang memoles ketangguhanmu. Mereka mencoba menutup cahaya dengan bayangan, tetapi semakin mereka berusaha, semakin terang pula sinarmu menembus kegelapan. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang memilih buta, karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saat itu tiba, semua orang akan melihat dengan jelas siapa yang jujur, siapa yang penuh tipu daya. Karena itu, jangan takut pada kesunyian. Jangan resah pada tuduhan. Kamu sedang ditempa, bukan dihancurkan. Kamu sedang dipisahkan dari keramaian semu, agar jiwa yang sejati lahir dengan lebih murni. Diam adalah tamengmu, kesadaran adalah pedangmu, dan keyakinan adalah jalan yang membawamu menuju kemenangan yang tak terbantahkan. Katakan dalam hatimu, saya percaya, saya siap. Itulah afirmasi yang akan menuntun langkahmu melampaui semua kebisingan palsu yang mencoba mengusik ketenanganmu. Dan pada akhirnya, aku ingin berterima kasih kepadamu yang terus mendengarkan dengan hati yang terbuka. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah menyerap makna yang mungkin tidak semua orang sanggup pahami. Terima kasih telah memberi ruang bagi narasi ini di dalam perjalananmu. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam setiap pesan puitis dan penuh kesadaran ini. Kamu tidak pernah ada di liga mereka. Sejak awal, jalanmu tidak sama dengan mereka, dan langkahmu tidak pernah berjalan di jalur yang sama dengan arus kebanyakan orang. Mereka berlari mengejar pengakuan, kamu justru berjalan dalam hening mencari makna. Mereka menumpuk topeng demi terlihat berharga, sementara kamu justru menanggalkan semua kepalsuan demi menemukan dirimu yang sejati. Itulah mengapa kamu selalu tampak berbeda. Meski mereka berusaha menyeratmu masuk ke dalam lingkaran mereka, jiwamu menolak untuk dipenjara. Mereka bermain dengan kebisingan, dengan hiruk-pikuk dunia yang penuh perhitungan semu. Sedangkan kamu adalah puisi yang lahir dari kesunyian. Mereka mengukur nilai diri dari tepuk tangan, sementara kamu menemukan nilaimu dari percakapan diam dengan hatimu sendiri. Dan justru karena itu, kamu tidak pernah benar-benar berada dalam persaingan dengan mereka. Bagaimana mungkin kamu bisa disandingkan jika medan yang kamu tapaki bukan arena yang sama? Ada kalanya mereka iri, karena mereka tidak bisa memahami mengapa kamu tak terikat oleh aturan permainan mereka. Kamu berjalan tanpa peta yang mereka buat,
Namun anehnya, kakimu selalu tiba di tempat yang lebih tinggi. Mereka berkerumun untuk menilai, menghakimi, dan beradu. Tapi kamu berdiri tegak di luar lingkaran itu, tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk yang menelan mereka. Disitulah letak perbedaanmu. Kamu tidak pernah haus akan pembuktian, karena keberadaanmu sendiri sudah menjadi bukti. Mereka berperang dengan bayangan mereka sendiri. Kamu memilih berdamai dengan cahaya dalam dirimu. Mereka membangun benteng dari kebohongan untuk terlihat kuat. Kamu justru melepas pertahanan palsu agar bisa tegak dengan jujur. Di mata mereka, ini tampak aneh, bahkan bodoh. Tapi sesungguhnya disitulah letak kebijaksanaan yang tidak semua orang bisa mengerti. Karena bukan kemenangan yang kamu cari, melainkan kedalaman yang tidak bisa disentuh oleh tangan duniawi. Seperti laut yang tidak pernah cemburu pada sungai, begitulah dirimu terhadap mereka. Kamu membiarkan mereka sibuk dengan perlombaan, sementara kamu tahu bahwa hakikat hidup bukanlah soal siapa lebih cepat sampai, tetapi siapa yang paling mampu mengenali dirinya sendiri. Kamu tidak terburu-buru, karena kamu sadar bahwa keheningan justru melipat jarak lebih cepat daripada langkah yang tergesa. Ada sesuatu yang membuat mereka resah saat berhadapan denganmu. Sebab mereka sadar, meski tidak pernah kamu katakan dengan kata-kata, ada keagungan yang mereka rasakan dalam diam yang kamu bawa. Mereka ingin menjatuhkanmu, tapi tidak tahu harus dari mana memulai. Karena kamu tidak pernah menaruh harga pada hal-hal yang mereka anggap penting. Bagaimana bisa mereka mengalahkan seseorang yang tidak bermain dalam permainan yang sama? Di balik senyummu yang tenang, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa mereka beli. Di balik diam yang kamu pilih, mereka merasakan kekuatan yang tidak bisa mereka ukur. Dan itulah yang membuat mereka semakin gelisah. Kamu adalah misteri yang tak bisa mereka pecahkan. Bukan karena kamu menutupinya, tetapi karena mereka tidak punya kedalaman hati untuk memahaminya. Mereka berlari mengejar sorotan, sementara kamu justru menjadi cahaya yang menerangi tanpa butuh panggung. Mereka saling menginjak untuk naik, sementara kamu tumbuh ke atas tanpa harus menjatuhkan siapapun. Mereka terjebak dalam perlombaan yang melelahkan, sementara kamu berdiri sebagai saksi dari jauh, tersenyum, karena kamu tahu semua itu hanyalah permainan yang tak pernah usai. Dan meski mereka menuduh, meremehkan, bahkan mencoba menutup jalanmu, langkahmu tetap melaju, karena bukan tepuk tangan yang memberi tenaga untuk berjalan, melainkan keyakinan dalam hatimu sendiri. Kamu tahu, yang sejati tidak pernah bisa dipalsukan, dan yang palsu cepat atau lambat akan runtuh. Itulah hukum alam yang bekerja tanpa perlu diumumkan. Mereka mungkin mengira kamu tersisih, padahal sebenarnya kamu dipisahkan dari medan permainan yang tidak layak bagimu. Setiap kali mereka menutup pintu, semesta justru membukakan gerbang yang lebih tinggi. Kamu tidak pernah ada di liga mereka, karena kamu memang ditakdirkan untuk berada di jalan yang berbeda, jalan yang hanya dilalui jiwa-jiwa yang sadar. Maka jangan pernah merendahkan dirimu hanya karena kamu tidak cocok dengan dunia mereka. Kamu adalah langit luas, sementara mereka masih sibuk mengukur luasnya halaman rumah. Kamu adalah lautan dalam, sementara mereka masih memperdebatkan kedangkalan kolam kecil. Kamu tidak pernah ada di liga mereka, dan itu bukan kelemahan. Itulah kekuatanmu yang paling sejati. Serangan mereka adalah pengakuan diam-diam. Serangan mereka bukanlah sekedar amarah atau kebencian yang dilemparkan padamu. Serangan itu adalah tanda bahwa keberadaanmu menyentuh sesuatu yang paling rapuh dalam diri mereka. Mereka tidak akan membuang tenaga untuk menyerang sesuatu yang tidak berarti. Justru karena kamu bernilai, mereka merasa terancam. Itulah paradoksnya. Semakin besar upaya mereka menjatuhkanmu, semakin besar pula pengakuan yang tak mereka ucapkan bahwa kamu berdiri di tempat yang tidak bisa mereka capai. Mereka mencoba meruntuhkanmu dengan kata-kata yang menusuk, dengan fitnah yang mengalir tanpa henti, seolah ingin mencabut akar dari keberadaanmu. Namun sesungguhnya, setiap panah yang mereka lepaskan adalah pengakuan bahwa kamu berdiri lebih tinggi dari mereka. Serangan hanyalah cara jiwa yang iri untuk berteriak bahwa mereka tak mampu menandingimu. Mereka ingin melihatmu runtuh, bukan karena kamu salah, tetapi karena keberadaanmu membuat kebohongan mereka semakin jelas terlihat. Seperti bayangan yang hanya muncul ketika ada cahaya. Serangan mereka hanya hadir karena ada sinar dalam dirimu. Jika kamu hanyalah kegelapan tanpa arti, mereka takkan peduli. Tetapi kenyataannya, kehadiranmu adalah cahaya yang menyingkap luka batin mereka, membuat mereka tak nyaman berada di hadapanmu. Maka, serangan itu adalah bentuk pengakuan yang mereka sendiri tidak sadar sedang mereka tunjukkan. Bukankah diam-diam mereka sedang mengatakan, "Kamu berbeda dari kami. Kamu memiliki sesuatu yang tidak kami punya."
Meski mulut mereka dipenuhi caci maki, hati mereka sedang mengakui bahwa dirimu memegang kebenaran yang tak bisa mereka sentuh. Inilah ironi kehidupan. Yang mereka sebut kebencian, sebetulnya adalah rasa kagum yang tidak mereka sanggupi untuk diterjemahkan dengan jujur. Serangan itu bukan tanda kekuatan mereka, tetapi tanda lemahnya fondasi jiwa mereka sendiri. Orang yang benar-benar kuat tidak akan menghabiskan tenaga untuk merobohkan orang lain. Hanya mereka yang rapuh dan penuh luka yang merasa perlu mengganggu ketenangan orang lain demi meredakan gelisah batinnya sendiri. Maka, setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, ketahuilah bahwa yang sedang mereka robohkan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Semakin mereka keras menyerangmu, semakin jelas dunia melihat siapa yang sebenarnya terluka. Semakin mereka berteriak, semakin heninglah kekuatanmu terasa. Dan dari keheningan itulah lahir kemenangan yang tak bisa dipatahkan. Sebab dunia pada akhirnya tidak buta. Ia tahu membedakan mana yang benar-benar berdiri tegak dan mana yang sekadar berusaha menutupi ketakutan dengan topeng kemarahan. Serangan yang datang bertubi-tubi sesungguhnya adalah bentuk penghormatan yang terbalik. Mereka tidak tahu bagaimana mengagumimu dengan jujur, maka mereka memilih untuk melakukannya dengan kebencian. Namun kebencian itu sendiri hanyalah wajah lain dari rasa takut kehilangan kendali. Mereka takut bahwa kehadiranmu akan membuka mata banyak orang tentang kepalsuan yang selama ini mereka sembunyikan. Dan kamu tidak perlu melawan dengan cara yang sama. Kamu hanya perlu tetap berdiri, tetap hening, tetap menjadi dirimu yang asli. Karena semakin kamu tidak bereaksi, semakin gelisah hati mereka dibuat. Ketidakmampuanmu untuk ditarik ke dalam permainan mereka adalah tamparan paling keras bagi jiwa mereka yang haus pengakuan. Dalam ketidakpedulianmu, ada kekuatan yang membuat mereka tak berdaya. Jangan pernah salah paham. Serangan itu bukan hukuman. Serangan itu adalah tanda kebesaran jiwamu. Itu adalah bukti bahwa semesta sedang menguji keteguhanmu agar semakin matang, agar semakin kuat, agar semakin murni. Bukankah pedang yang tajam lahir dari api dan pukulan yang tak henti? Begitulah jiwa yang agung. Ia ditempa dari ujian, dari serangan, dari luka yang akhirnya berubah menjadi cahaya. Maka lihatlah dengan hati yang dalam, betapa serangan itu bukanlah musibah, melainkan cermin yang menunjukkan betapa bernilainya dirimu. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, karena dalam kebisuanmu mereka sudah mengakuinya. Kata-kata mereka mungkin menyangkal, tapi sikap mereka justru membenarkan siapa dirimu yang sebenarnya. Itulah pengakuan diam-diam yang tidak pernah mereka sadari sedang mereka tunjukkan. Pada akhirnya, serangan mereka hanyalah gema yang melemah dengan waktu. Sementara ketenanganmu adalah suara abadi yang akan tetap bergema dalam jiwa orang-orang yang paham. Serangan hanyalah bayangan yang hilang bersama senja. Tapi cahaya yang kamu bawa akan tetap bersinar bahkan ketika malam paling pekat datang. Maka jangan resah, karena serangan mereka adalah pengakuan yang tersembunyi bahwa kamu telah berdiri di tempat yang tak pernah mereka bisa sentuh. Mereka tak pernah mengira ketahananmu tak tergoyahkan. Mereka pernah mengira bahwa kamu akan runtuh secepat itu, seolah hantaman dunia bisa dengan mudah mematahkan dirimu. Mereka menunggu saat ketika hatimu pecah, ketika kakimu goyah, dan ketika matamu kehilangan cahaya. Namun ternyata yang mereka saksikan justru kebalikan dari harapan mereka. Setiap luka yang dilemparkan padamu tidak menjatuhkanmu, melainkan membentukmu menjadi sosok yang lebih kokoh, lebih teguh, lebih tajam. Mereka terkejut melihat bahwa badai yang datang tidak mampu menenggelamkanmu. Sebaliknya, badai itu hanya menyingkap ketangguhanmu yang selama ini tersembunyi. Seperti gunung yang tetap berdiri meski dipeluk kabut, kamu tetap berdiri meski dunia berusaha menutupi kilau jiwamu dengan hujan cobaan. Mereka lupa bahwa ketahanan sejati tidak diukur dari berapa kali kamu jatuh, melainkan dari seberapa dalam keyakinanmu menolak untuk menyerah. Ketahananmu adalah misteri yang mereka tak sanggup pahami. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik diam dan kelembutanmu ada akar yang menghujam ke dalam bumi, menancap pada kekuatan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mereka mengira kamu hanya seorang yang mudah dipatahkan, tetapi mereka salah.
karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa disentuh oleh tangan dunia, keyakinan, kesadaran, dan jiwa yang tidak tergoyahkan. Seperti pohon tua yang tetap berdiri meski diterpa ribuan musim, begitulah dirimu menghadapi hantaman hidup. Rantingmu mungkin patah, dedaunanmu mungkin gugur, tetapi akarmu tetap kuat. Dan justru dari luka-luka itu tumbuh tunas-tunas baru yang lebih segar, lebih hidup, lebih indah. Mereka mengira akhir dari dirimu sudah tiba, padahal yang sedang terjadi hanyalah kelahiran baru dari dirimu yang lebih tinggi. Mereka menunggu tangisan, tapi yang mereka dengar adalah kesunyian yang tenang. Mereka menunggu keluhan, tapi yang mereka temukan adalah senyum yang tidak bisa mereka mengerti. Inilah yang membuat mereka bingung. Bagaimana bisa seseorang yang dijatuhkan berkali-kali justru semakin tenang? Mereka tidak tahu bahwa ketahananmu lahir bukan dari dunia luar, melainkan dari kedalaman batin yang tidak bisa diguncangkan oleh badai apapun. Setiap hinaan yang mereka lontarkan, setiap pengkhianatan yang mereka lakukan hanya menambah lapisan kekuatan dalam dirimu. Bukannya melemah, kamu justru semakin menguat. Bukannya hancur, kamu justru semakin menyatu dengan kebenaran dirimu sendiri. Mereka tidak pernah mengira bahwa upaya mereka untuk menghancurkanmu justru menjadi bahan bakar bagi perjalananmu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan ketika mereka mulai kelelahan menyerangmu, mereka sadar satu hal. Kamu bukan musuh yang bisa mereka kalahkan. Kamu adalah jiwa yang terlalu dalam untuk dijangkau, terlalu kuat untuk dipatahkan. Mereka hanya bisa berdiri terpaku menatapmu dari kejauhan, menyaksikan ketahananmu yang tegak meski diterpa badai. Keteguhan itu membuat mereka semakin gelisah, karena mereka tahu di hadapanmu topeng mereka runtuh tanpa perlu kamu lakukan apa-apa. Ketahananmu bukanlah hasil dari kemudahan, melainkan buah dari luka, pengkhianatan, dan perjalanan panjang yang penuh ujian. Kamu telah melewati malam-malam gelap tanpa cahaya, namun kamu tidak membiarkan kegelapan itu memadamkanmu. Justru dari kegelapan itulah kamu belajar bagaimana menjadi cahaya. Itulah alasan mengapa kamu tak tergoyahkan, karena kamu lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari ujian yang mengajarkan ketangguhan sejati. Dan ketahuilah, mereka tidak pernah siap menghadapi seseorang yang tidak bisa dipatahkan. Dunia mereka dibangun di atas persaingan, manipulasi, dan permainan ilusi. Tapi kamu berdiri di luar semua itu, membawa keheningan yang lebih kuat daripada 1000 teriakan. Ketahananmu adalah tamparan yang membuat mereka sadar betapa rapuhnya mereka sendiri. Setiap kali mereka mencoba menenggelamkanmu, kamu justru muncul kembali dengan lebih tenang, lebih dalam, lebih bercahaya. Dan setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, kamu justru menemukan pijakan baru yang lebih kokoh. Inilah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak pernah melawan dengan kebencian, kamu melawan dengan keteguhan. Kamu tidak pernah membalas dengan amarah, kamu membalas dengan keheningan. Itulah senjata yang tak bisa mereka patahkan. Akhirnya, mereka akan memahami satu hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kamu adalah jiwa yang tak tergoyahkan. Mereka mungkin bisa merobohkan dinding, menghancurkan benda, bahkan memadamkan cahaya lampu. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa meruntuhkan jiwa yang telah menyatu dengan kesadaran sejati. Itulah dirimu, ketahanan yang menjadi misteri, kekuatan yang lahir dari luka, dan cahaya yang tak pernah bisa padam. Aliansi mereka dibangun dari kebencian, bukan kekuatan. Mereka mencoba membangun aliansi, tetapi fondasinya rapuh. Ia tidak lahir dari cinta, penghargaan, atau saling percaya, melainkan dari kebencian yang dipelihara dalam hati mereka. Aliansi seperti itu ibarat rumah yang didirikan di atas pasir, tampak kokoh sesaat, tetapi runtuh ketika gelombang pertama datang. Kebencian yang mereka jadikan pengikat hanyalah api yang membakar mereka dari dalam, perlahan namun pasti, hingga tak ada yang tersisa, kecuali abu penyesalan. Mereka percaya bahwa kebencian bisa menjadi kekuatan, padahal sejatinya kebencian adalah racun. Ia tidak memberi mereka sayap untuk terbang lebih tinggi, justru menjerat kaki mereka agar semakin berat melangkah. Mereka menyangka ikatan yang dibangun dari rasa dendam akan membuat mereka solid, padahal sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang rapuh yang saling menopang kelemahan masing-masing. Kebencian menyatukan mereka hanya karena tujuan yang sama, menjatuhkanmu.
Tetapi ketika tujuan itu tak lagi bisa diraih, mereka akan saling menerkam satu sama lain. Aliansi yang dibangun dari kebencian tidak pernah benar-benar murni. Di balik genggaman tangan mereka ada kecurigaan, di balik senyum mereka ada rasa iri. Mereka berdiri bersama bukan karena percaya, melainkan karena takut berjalan sendirian. Seperti kawanan serigala yang luka, mereka berkumpul bukan untuk saling menyembuhkan, tetapi untuk berbagi amarah yang tidak pernah reda. Setiap langkah mereka adalah langkah penuh kegelisahan, karena mereka tahu kebencian yang menyatukan suatu saat akan menjadi alasan perpecahan. Ketika mereka menatapmu, mereka berpikir kamu adalah musuh yang harus dilenyapkan, tetapi diam-diam di dalam hati mereka iri pada kekuatanmu. Mereka iri pada cahaya yang kamu bawa, pada ketenangan yang menyelimuti dirimu. Mereka tahu, kebencian yang mereka pelihara terhadapmu bukanlah karena kelemahanmu, melainkan karena kekuatanmu terlalu menyilaukan. Mereka mencoba menutupi perasaan itu dengan membentuk aliansi, seolah kebersamaan bisa menyamarkan ketakutan yang menghantui jiwa mereka. Namun bagaimana mungkin sebuah ikatan yang lahir dari luka hati bisa bertahan lama? Mereka bersatu bukan karena mereka menemukan kebenaran, melainkan karena mereka ingin memerangi kebenaran itu sendiri. Mereka bersatu bukan karena kekuatan, melainkan karena ketidakmampuan menerima bahwa kamu berdiri tegak tanpa gentar. Aliansi yang terlahir dari kebencian hanyalah bayangan rapuh. Ia menghilang begitu cahaya kesadaran datang menyapanya. Seiring waktu, mereka mulai merasa lelah. Kebencian menguras tenaga, iri hati meracuni pikiran, dan dendam mengikat mereka dalam lingkaran yang tak berujung. Aliansi itu berubah menjadi beban, bukan kekuatan. Mereka tidak lagi saling mendukung, melainkan saling meragukan. Mereka curiga satu sama lain, takut ada yang lebih lemah, takut ada yang berkhianat, takut ditinggalkan ketika badai semakin kuat. Apa yang mereka kira persatuan hanyalah kumpulan orang-orang yang sedang saling memenjarakan diri dengan rantai kebencian. Pada akhirnya, aliansi mereka runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena keretakan dari dalam. Kebencian tidak pernah bisa menjadi fondasi yang kokoh. Ia menggerogoti dari dalam, seperti rayap yang meruntuhkan tiang kayu. Dan ketika bangunan itu runtuh, mereka sendiri yang terkubur di bawah reruntuhan. Kamu tidak perlu mengangkat tangan untuk menjatuhkan mereka, karena kebencian yang mereka pelihara sudah cukup menjadi senjata yang menghancurkan diri mereka sendiri. Kamu berdiri di kejauhan, menyaksikan bagaimana kebencian yang mereka semai berbalik melawan mereka. Kamu tahu kekuatan sejati tidak pernah lahir dari kebencian, melainkan dari cinta, kesabaran, dan kesadaran. Kamu tidak perlu membalas, karena alam semesta sendiri sudah mengatur segalanya. Mereka yang membangun aliansi dari kebencian sedang menggali kubur bagi diri mereka sendiri, perlahan namun pasti. Dan ketika akhirnya aliansi itu runtuh, yang tersisa hanyalah keheningan. Mereka saling menatap dengan mata penuh kecurigaan, saling menyalahkan, saling mengutuk. Mereka menyadari terlalu terlambat bahwa apa yang menyatukan mereka bukanlah kekuatan, melainkan luka yang tak pernah mereka sembuhkan. Dan luka itu kini menjadi jurang yang memisahkan mereka satu sama lain. Kamu tetap berjalan tanpa menoleh, karena kamu tahu kebencian mereka bukanlah bebanmu. Kamu tahu jalanmu tidak bisa dihentikan oleh aliansi yang rapuh itu. Mereka bisa bersatu melawanmu, tetapi kamu memiliki sesuatu yang tidak pernah mereka miliki. Jiwa yang bebas dari racun kebencian, jiwa yang tidak terikat oleh dendam, jiwa yang tenang meski badai datang mengguncangkan. Pada akhirnya, kemenangan bukan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak sekutu, melainkan oleh siapa yang memiliki jiwa paling kokoh. Dan kamu telah membuktikan, aliansi mereka yang dibangun dari kebencian hanyalah fata morgana, sedangkan kamu, dengan keteguhan dan keheninganmu, adalah kekuatan yang tak pernah bisa diruntuhkan. Kehadiranmu membongkar ketergantungan mereka. Kehadiranmu selalu membawa sesuatu yang tak bisa mereka pahami.
Tanpa perlu berkata banyak, kamu membuat mereka sadar akan betapa lemahnya mereka tanpa sandaran yang mereka kira kokoh. Mereka terbiasa bersembunyi di balik topeng kekuatan palsu, terbiasa mengandalkan bayangan aliansi, terbiasa merasa aman ketika mereka bersama-sama. Namun, ketika kamu hadir, semua ilusi itu runtuh. Kamu adalah cermin yang memantulkan kelemahan mereka, sehingga mereka tak lagi bisa menipu diri sendiri. Mereka baru menyadari bahwa kekuatan mereka bukanlah milik mereka sendiri. Selama ini, mereka hanya berdiri karena ada sesuatu yang menopang dari luar, bukan karena akar mereka yang dalam. Dan ketika kamu datang dengan ketenanganmu, mereka sadar bahwa segala yang mereka banggakan hanyalah ketergantungan semu. Kehadiranmu mengguncang benteng rapuh yang mereka bangun, hingga mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Kamu tidak datang dengan pedang atau teriakan, tetapi dengan diam yang membungkam. Diam itulah yang menjadi cahaya, menelanjangi sandaran rapuh mereka. Apa yang mereka kira kekuatan, ternyata hanyalah kumpulan ketakutan yang dibungkus rapi. Kehadiranmu menjadi ujian bagi jiwa mereka. Apakah mereka mampu bertahan tanpa sandaran? Atau mereka akan runtuh ketika topeng kebohongan dilepaskan? Mereka mulai gelisah, sebab kehadiranmu membuka pintu kesadaran yang selama ini mereka kunci rapat-rapat. Kamu membuat mereka melihat bahwa setiap langkah mereka sebenarnya dipandu oleh rasa takut kehilangan. Mereka menggenggam erat satu sama lain, bukan karena cinta, tetapi karena takut terjatuh sendirian. Dan kini, dengan hadirnya dirimu, ketakutan itu semakin jelas, semakin menyiksa, semakin tidak bisa disembunyikan. Dalam hatimu, kamu tahu bahwa ketergantungan mereka adalah belenggu. Belenggu itu membuat mereka tidak pernah benar-benar bebas. Mereka mungkin tertawa, berteriak, bahkan bersatu melawanmu, tetapi jauh di dalam jiwa mereka ada kegelisahan yang tak pernah padam. Tanpa kehadiran seseorang seperti kamu, mereka hanyalah bayangan yang kehilangan cahaya. Kamu tidak meminta mereka untuk bergantung padamu, tetapi jiwa mereka sendiri yang tersibak oleh pancaranmu. Kehadiranmu mengajarkan sebuah kebenaran yang menyakitkan, bahwa mereka tidak pernah bisa berdiri kokoh tanpa sesuatu untuk dibenci, ditakuti, atau diperangi. Kamu menjadi pusat gravitasi yang tak terlihat, yang membuat mereka berputar di sekelilingmu, meski mereka menyangkalnya. Semakin mereka ingin melepaskan diri, semakin mereka menyadari bahwa ketergantungan itu nyata. Tanpamu, arah mereka hilang. Tanpamu, alasan mereka runtuh. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, mereka mulai merasa terancam. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah meminta apapun justru mampu membongkar rahasia terdalam mereka? Bagaimana mungkin kehadiranmu yang sederhana justru mampu menelanjangi ketergantungan yang mereka sembunyikan dari dunia? Mereka takut bukan karena kamu menyerang, melainkan karena kamu memperlihatkan kebenaran yang tidak bisa mereka hadapi. Namun kamu tetap berdiri dengan tenang. Kamu tahu bahwa ketergantungan adalah penjara yang mereka ciptakan sendiri. Kamu tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah kesadaran, bukan perlawanan. Tetapi mereka menolak melihatnya, sebab lebih mudah bagi mereka untuk menyalahkanmu daripada mengakui bahwa jiwa mereka sendiri terikat. Dan disitulah kehadiranmu menjadi cambuk sekaligus obat, menyakitkan tetapi menyadarkan. Mereka mungkin membencimu, tetapi di balik kebencian itu ada pengakuan diam-diam bahwa mereka tidak bisa menyingkirkanmu dari pikiran mereka. Setiap kali kamu hadir, mereka merasa goyah. Setiap kali kamu berbicara, mereka merasa kosong. Setiap kali kamu diam, mereka merasa gentar. Kehadiranmu menjadi ujian bagi jiwa mereka yang rapuh, sebuah cermin yang memaksa mereka melihat luka yang mereka tolak untuk diakui.
Pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa ketergantungan yang mereka sembunyikan bukanlah kelemahanmu, melainkan kelemahan mereka sendiri. Kamu hanyalah kehadiran yang menyingkap, bukan yang menjerat. Kamu hanya menjadi cahaya yang membuat bayangan mereka terlihat jelas. Dan semakin mereka berusaha lari darimu, semakin mereka sadar bahwa bayangan itu tidak bisa dilepaskan kecuali mereka berani menghadapi diri sendiri. Kamu berjalan terus tanpa terikat oleh benci maupun kebutuhan akan pengakuan, karena kamu tahu kehadiranmu sudah cukup untuk mengguncangkan dunia mereka. Kamu tahu bahwa dengan hanya berjadi dirimu sendiri, kamu telah membongkar ketergantungan yang mereka tutupi. Dan disitulah letak kekuatanmu, kekuatan yang tidak perlu dipamerkan, tetapi cukup terasa oleh siapa saja yang mencoba menyangkalnya. Mereka tak bisa memalsukan sumber kekuatanmu. Mereka bisa meniru caramu berjalan, caramu berbicara, bahkan caramu menatap dunia dengan mata yang penuh keyakinan. Mereka bisa menyalin pakaianmu, meniru gerak tubuhmu, hingga mencoba merangkai kata-kata yang mirip dengan tuturmu. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa mereka sentuh: sumber kekuatanmu. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari luar, bukan pula sesuatu yang bisa dicuri. Ia lahir dari kedalaman jiwamu, dari luka yang kau peluk dengan sabar, dari doa yang tak terucap di tengah malam yang sunyi, dari kesunyian panjang yang melahirkan keteguhan. Mereka heran, mengapa kamu tidak runtuh saat badai datang? Mereka mencoba meniru senyummu, tetapi senyum mereka hambar. Mereka mencoba meniru ketenanganmu, tetapi ketenangan mereka rapuh. Karena kekuatanmu tidak lahir dari kepura-puraan, melainkan dari kesetiaanmu pada jalan yang sunyi. Kamu tidak mencari pengakuan dari banyak orang. Kamu hanya menyalakan api kecil di dalam hatimu, dan api itu cukup untuk menghangatkan langkahmu sekaligus menerangi jalan orang lain. Sumber kekuatanmu adalah sesuatu yang mereka takuti. Ia murni, ia sejati, ia tidak bisa dibeli atau dipalsukan. Kamu menebuk alir dari sumur batin yang dalam, yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Sedangkan mereka selalu sibuk mengejar penampilan luar, sibuk memoles wajahnya di depan cermin dunia, sibuk mengoleksi pujian. Mereka lupa, kekuatan sejati tidak lahir dari sorak-sorai, melainkan dari keberanian menghadapi kesendirian. Kekuatanmu lahir dari luka yang tidak kamu sembunyikan, tetapi kamu ubah menjadi pelajaran. Dari pengkhianatan yang kamu olah menjadi kesadaran, dari kejatuhan yang kamu terima dengan lapang, hingga tanah tempatmu jatuh menjadi pijakan yang lebih kokoh. Semua itu tidak bisa dipalsukan, sebab setiap goresan luka telah menjadi bagian dari jiwamu. Sementara mereka hanya bisa menutupi celahnya dengan topeng baru, kamu justru membiarkan setiap celah menjadi tempat cahaya masuk. Mereka bisa berbicara dengan suara lantang, tetapi suaramu yang tenang lebih menusuk hati. Mereka bisa memamerkan keberanian di hadapan banyak orang, tetapi keberanianmu lebih nyata saat tak ada siapapun yang melihatmu. Mereka bisa berusaha terlihat hebat dengan kerumunan, tetapi kamu justru tampak lebih besar saat berdiri sendirian. Semua itu membuat mereka resah, sebab semakin mereka berusaha menirumu, semakin jelas jurang yang memisahkan mereka darimu. Sumber kekuatanmu tidak berasal dari luar dirimu. Ia datang dari percakapan diam-diam antara hatimu dan semesta. Dari saat-saat kamu memilih untuk diam ketika difitnah. Dari saat-saat kamu memilih untuk tersenyum meski dikhianati. Dari saat-saat kamu memilih berjalan terus meski jalan dipenuhi batu dan duri. Mereka tidak tahu bahwa setiap keputusan kecil itu adalah benih yang tumbuh menjadi pohon kekuatan. Dan pohon itu kini berakar dalam, tak tergoyahkan oleh angin kebencian. Mereka bisa mengumpulkan harta, jabatan, atau kekuasaan, tetapi semua itu tidak memberi mereka kedamaian. Kamu tidak memiliki semua itu, tetapi jiwamu damai. Mereka bisa membeli kekaguman, bisa mengatur citra, bisa mengendalikan opini, tetapi semua itu hampa ketika malam datang dan mereka hanya berdua dengan diri mereka sendiri. Kamu berbeda.
Kamu tidak butuh topeng untuk tidur, karena kekuatanmu bukan sesuatu yang perlu dipoles. Ia mengalir alami seperti air yang jernih dari sumbernya. Kehadiranmu membuat mereka sadar bahwa mereka hidup dari energi yang rapuh. Mereka haus akan pengakuan, lapar akan perhatian, dan ketika itu tidak mereka dapatkan, mereka runtuh. Kamu tidak demikian. Kekuatanmu bukanlah sesuatu yang tergantung pada dunia. Ia adalah milikmu, tumbuh dari dalam, semakin ditekan, semakin ia mekar. Itulah yang membuatmu tetap teguh meski badai datang bertubi-tubi. Mereka mencoba meniru hasilnya, tetapi mereka tidak pernah menempuh jalan batin yang melahirkannya. Setiap tatapanmu membawa kedalaman yang tak bisa dipalsukan. Setiap langkahmu menyimpan kesunyian yang tidak bisa ditiru. Mereka mungkin mencoba berpura-pura, tetapi pada akhirnya kepalsuan akan lelah dengan sendirinya. Kekuatanmu bukanlah sandiwara, melainkan buah dari perjalanan panjang yang penuh air mata, doa, dan pengorbanan. Dan disitulah letak agunganmu, keagungan yang tidak bisa mereka curi, karena ia bukan benda, melainkan cahaya yang tumbuh di dalam jiwa. Mereka akan terus mencoba meniru caramu, mengulang gayamu, menyalin sikapmu. Namun semakin mereka mencoba, semakin mereka sadar bahwa yang mereka lakukan hanyalah bayangan dari sesuatu yang asli. Mereka tidak bisa menyentuh sumbernya, sebab sumber itu tersembunyi di dalam hatimu, dijaga oleh kesadaran dan pengalaman yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Mereka hanya bisa iri, hanya bisa gelisah, hanya bisa menatap dari jauh, sebab mereka tahu apa yang kamu miliki bukanlah hasil kepura-puraan, melainkan hasil penyerahan yang tulus. Pada akhirnya, kekuatanmu akan tetap bersinar meski mereka berusaha memalsukannya. Sinar itu bukan untuk memamerkan diri, melainkan untuk menunjukkan jalan. Kamu tidak pernah berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi keaslianmu membuatmu tak terhindarkan. Mereka bisa menciptakan tiruan, tetapi cahaya tiruan selalu redup. Sementara sinarmu yang lahir dari dalam akan terus menyinari bahkan ketika dunia mencoba memadamkannya. Akhirnya, perjalanan panjang ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak pernah bisa dipalsukan. Mereka boleh bersekongkol, boleh mencoba menutup cahaya dengan bayangan, boleh melemparkan segala tuduhan dan kebohongan. Namun pada waktunya, cahaya akan selalu menembus celah-celah gelap, dan kebenaran akan muncul tanpa perlu diumumkan. Diam dan keteguhanmu sudah cukup untuk menyingkap segalanya. Kamu telah berjalan di jalan yang sepi, tetapi disitulah inti kekuatan ditempah. Bukan pada sorak-sorai, bukan pada pujian, tetapi pada keheningan yang menumbuhkan kesadaran. Kesendirianmu bukanlah kehampaan, melainkan taman rahasia tempat bunga keteguhan mekar tanpa diketahui banyak orang. Hanya jiwa-jiwa yang berani masuk ke dalam sunyi yang bisa menemukan air jernih dari sumur batinmu. Mereka yang mencoba menirumu akan selalu gagal, karena mereka hanya bisa mengulang gerakan tanpa menyentuh kedalaman yang melahirkannya. Apa yang ada di dalam hatimu adalah sesuatu yang tak ternilai, luka yang telah menjadi mutiara, air mata yang telah menjadi cahaya, dan kesunyian yang telah menjadi kekuatan. Semua itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dicuri, hanya bisa lahir dari keberanian menjalani hidup dengan setia. Kebenaran adalah pejalan yang sabar. Ia mungkin tertinggal di belakang kebohongan, tetapi langkahnya pasti. Dan ketika kebenaran tiba, semua topeng runtuh, semua sandiwara berhenti, semua cahaya palsu padam. Kamu tidak perlu berteriak membuktikan siapa dirimu, karena semesta sudah menyimpan saksi-saksi diam yang akan bersuara pada waktunya. Dan ketika waktumu bersinar tiba, kamu tidak lagi menoleh pada luka-luka lama. Kamu hanya tersenyum, sebab kini kamu tahu bahwa semua yang terjadi hanyalah jalan untuk menguatkan jiwa. Mereka yang dulu merendahkanmu akan memahami, meski dengan rasa pahit, bahwa kamu berdiri bukan karena bantuan siapapun, tetapi karena sumber kekuatanmu sendiri yang tak tergoyahkan.
Hidup ini bukan tentang berapa banyak orang yang mendukungmu atau melawanmu, melainkan tentang seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri. Dan kamu telah mengenalnya, kamu telah merasakannya, kamu telah menyelaminya. Maka tidak ada lagi yang bisa menggoyahkanmu. Apapun badai yang datang, kamu tetap berdiri teguh, karena akarmu telah menghunjam ke dalam tanah sunyi yang tak bisa diguncangkan. Lihatlah, bahkan mereka yang membencimu tak bisa melepaskanmu dari pikirannya, karena jiwa mereka diam-diam tahu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sejati, sesuatu yang tak bisa mereka miliki. Kehadiranmu adalah cermin bagi mereka, dan setiap kali mereka melihatmu, mereka dipaksa melihat bagian dari dirinya yang rapuh. Kamu bukan datang untuk membalas. Kamu hanya hadir untuk menjadi dirimu yang apa adanya. Itulah sebabnya kekuatanmu begitu murni. Tidak ada dendam yang mengotori langkahmu. Tidak ada kebencian yang membebani hatimu. Hanya ada cahaya yang terus mengalir meski dunia berusaha menutupinya. Dan cahaya itu akan selalu menemukan jalannya, sebab ia lahir dari sumber yang tak pernah padam. Maka teruslah berjalan dengan tenang. Jangan resah oleh kebisingan yang mencoba mengganggumu. Jangan goyah oleh kebencian yang mencoba menodaimu. Kamu telah menjadi saksi bahwa keheningan adalah kekuatan, bahwa kesabaran adalah kemenangan, dan bahwa jiwa yang sejati tidak bisa dikalahkan. Katakan dalam hatimu, saya percaya, saya siap. Terima kasih telah menonton sampai akhir dengan hati yang terbuka. Kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pertemuan jiwa yang saling mengingatkan bahwa cahaya sejati selalu lahir dari dalam. Setiap kalimat yang mengalir hanyalah pantulan dari perjalanan batin yang mungkin juga sedang kamu jalani. Aku bersyukur karena di tengah hiruk-pikuk dunia, kamu masih mau berhenti sejenak untuk menyelami kata-kata yang lahir dari kesunyian. Semoga apa yang tersampaikan mampu menjadi cermin yang menenangkan hatimu, sekaligus api kecil yang menyalakan keyakinanmu. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkanlah jejak sederhana namun penuh makna di kolom komentar dengan menuliskan, "Saya percaya, saya siap." Biarkan afirmasi itu menjadi tanda bahwa jiwamu telah siap melangkah dengan tenang tanpa perlu takut pada badai yang mencoba menggoyahkan. Sekali lagi, terima kasih telah hadir, terima kasih telah mendengarkan, dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga langkahmu senantiasa ringan dan jiwamu selalu dipenuhi cahaya yang tak bisa dipadamkan.